Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Today we are going to discuss chapter 6. We love what we do. Jadi hari ini kita masih mempelajari tentang bab 6. We love what we do. Oke, students, sebelum belajar, let's pray together. Pray begin. Okay, pray finish. In this chapter, ya, pada chapter ini kita akan mempelajari we will learn to ask for and give information related to actions, functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Ya, kita akan belajar meminta dan memberi informasi terkait tingkah laku, tindakan, fungsi, ya, baik itu orang, hewan, dan benda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dialogue in an English class, ya. Jadi, there are Miss Mutia and her students. Ya, Miss Mutia and her students. The students are Benny, Dayu, Lisa, Udin, Edo. Ya, 5 students. Nah, dalam dialog yang kalian lihat ini merupakan pembicaraan antara Miss Mutia dengan murid-muridnya, ya. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam dialog ini adalah kalimat what does your father do? Ya, what does your father do? What does your father do di sini ini menanyakan apa yang dilakukan atau apa pekerjaan ayah dari Benny. Nah, kemudian di sini Miss Mutia juga bertanya kepada Dayu, what does your father do? Ya nih, what does your father do? Sekali lagi, ini diajukan kepada Dayu. Selanjutnya, terhadap Lisa, how about your mother? What does she do? Ya, nah ini pertanyaan untuk ibunya Lisa. Lalu, selanjutnya kepada Udin, kemudian kepada Edo. Ya, nah kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi yang perlu kalian perhatikan, pertanyaan dari what does your father do? What does your father do? Ya, ini apa pekerjaan orang tuamu? Ya, atau apa yang orang tuamu lakukan? Nah, jawaban dari dialog tadi itu didapatkan, he is a farmer. He is a farmer. He plants and grows rice. He plants and grows rice. Nah, kalian lihat di sini ya anak-anak. Untuk kata kerjanya adalah plant and grow. Sebenarnya itu tidak ada S-nya. Sebenarnya tidak ada S-nya. Nah, nanti kalian akan lihat mengapa he plant ini menjadi ada S-nya ya kata kerjanya. Nanti akan dijelaskan. Kemudian di sini kalian lihat, what does your mother do? What does your mother do? She is a housewife. She takes a good care of us. Itu juga ada di dalam dialog ya. Kalau tidak salah tadi itu ibunya Lisa. Nah, yang ini what does your brother do? What does your brother do? My brother is a sergeant atau ahli bedah. Kemudian di sini disebutkan yang dilakukannya, he performs operation for his patient, ya. Nah, ini kalian bisa ganti ketika kalian bertanya kepada teman kalian tentang orang tuanya. What does your father do? Maka teman kalian akan menjawab sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, how about you? Bagaimana dengan kalian? Ya, what does your father do? Apa yang ayah kalian lakukan?
apa yang ibu kalian lakukan, ya, bisa juga diganti apa yang kakak kalian lakukan, apa yang abang kalian lakukan, ya, bisa diganti. Oke. Nah, ini job, ya, profession. Farmer is, ya, petani, ya. Jadi ini petaninya modern menggunakan traktor. Kemudian ini, what is fireman? Ya, pasti tahu ya dari gambarnya ya. Selanjutnya tailor. Nah, ini dia pekerjaannya. Sayangnya tidak ada mesin jahit di gambar di sini ya. Ini hanya gambar orang dengan gunting dan kain. Pasti kalian tahu artinya tailor. Hairdressers, ya, hairdresser. Nah, ini dia. Belibet-libet kalau kita baca bahasa Inggris, tapi enggak apa, namanya kita belajar ya. Kadang-kadang memang juga terpleset membacanya. Hairdresser, ya. Jadi ini penata rambut atau orang yang bekerja di salon. Kemudian gardener. Nah, ini pasti kalian tahu nih apa ya pekerjaan ini ya. Oke, sailor. Sailor pasti tahu ya, ada kapal di belakangnya, kemudian ada laut ya. Photographer, photographer ya. Oke, kemudian pilot. Ya bisa tahu ya ini ya apa ya. Nah, berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tadi, maka pada bab ini kita belajar tentang verb atau kata kerja. Nah, kalau di kamus, kalian akan menemukan kata kerja ini pasti diakhiri biasanya dengan dalam kurung huruf V cabang, ya. Ini huruf V cabang yang ini. Nah, jadi misalnya tadi grow, ya, GROW tadi itu grow, menumbuhkan. Nah, itu dia menggunakan kata kerja. Dia adalah kata kerja yang biasanya dalam kurung grow itu ada huruf V-nya. Jadi kalian tahu, oh ini kata kerja. Ya. Selanjutnya, nah, ini juga percakapan yang terjadi di dalam ruang kelas. Percakapan yang terjadi di dalam ruang kelas. Siti bertanya, "Good morning, Benny." "Good morning, Siti. How are you today?" "I'm doing very well." "You arrive very early." "Do you arrive early every day?" Ya, "Yes, I do. I always come to school early." "I always leave home at 6. I don't want to be late." "Benny, why do you clean the classroom by yourself?" "Dayu is not here. She's late. Don't worry. I will help you clean the classroom." "Thank you, Siti. You always help other people." "You are welcome, Benny." Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Ini pembicaraan antara Siti dan Benny, ya. Jadi Siti tuh menyapa Benny, "Good morning, Benny," katanya. "Good morning, Siti. How are you today?" "Apa kabar hari ini?" "Saya baik-baik saja." Jadi ini salah satu ekspresi ketika kalian ditanya "How are you?" Tidak hanya menjawab "I'm fine," tapi kalian juga bisa menjawab "I'm doing very well," ya. "You arrive very early." Kamu datang awal sekali. Apakah kamu datang awal setiap hari? Katanya kan. Ya, saya selalu datang awal. Saya meninggalkan rumah jam 6. Saya tidak ingin datang terlambat, katanya. "I don't want to be late." Kemudian Siti bertanya, "Benny, mengapa kamu bersihkan kelas ini sendirian?" Nah, langsung Benny bilang, "Dayu tidak di sini, dia terlambat." Lalu Siti bilang, "Oh, jangan khawatir, saya akan membantu kamu." Nah, ya. Kemudian Benny bilang, "Terima kasih, Siti. Kamu selalu membantu orang lain." Nah, di sini coba kalian lihat. Oh ya, tadi setelah terima kasih, setelah Benny berterima kasih, jawabannya "You are welcome." Nah, di sini ada beberapa kata kerja yang bisa kalian temukan, ya. Ada beberapa kata kerja yang bisa kalian temukan, ya. Di sini ada arrive, kemudian ada come, kemudian leave. Nah, ya. Jadi nanti silahkan ditemukan di sini, boleh dianalisa sendiri, dicek pakai kamus ya. Nah, dilihat yang mana yang merupakan kata kerja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Arrive, come, leave, want, clean, worry, kemudian help, ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau yang ini yang mana yang merupakan kata kerja? Yang mana? Iya, kalian boleh lihat di sini. Coba kalian tebak dulu sebelum masuk ke slide berikutnya. Ya, ada study. Kemudian, nah, kita lihat ya di slide berikutnya. Nah, ini dia. Study, kemudian get, lalu do, dan enjoy. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini yang mana? Iya, salah satunya job. Ya, job. Nah, look, satu lagi. Oke. Nah, kalau ini yang mana? Ya, silakan dilihat. Iya. Good. Oke ya. Nah, kalau yang ini yang mana yang merupakan kata kerjanya? Ya, di sini ada kata go, kemudian study, ya. Kemudian help, wash. Iya, dan selanjutnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian juga akan belajar tentang simple present tense. Simple present tense ini kalian bisa lihat ya. Di sini tertulis he is a pilot untuk kata positifnya. Untuk kata positifnya, kalimat positifnya he is a pilot. Kemudian untuk kalimat negatifnya he is not a pilot. He is not a pilot. Untuk kalimat interrogatifnya, pertanyaannya dirubah menjadi pertanyaan, yaitu kita masukkan lagi, kita gunakan is-nya di depan, to be-nya ini di depan. Is he a pilot? Nah, kemudian Miss Yuli is a tailor. Miss Yuli is not a tailor, ya. Kemudian is Miss Yuli a tailor? Nah, untuk penjelasannya yang ini nanti Mem akan sertakan di sini. Ada video YouTube-nya ini juga Mem jelaskan secara secara lebih sederhana dan lebih lengkap, ya, lebih sederhana dan lebih lengkap. Bagaimana ini bisa mengapa ini is-nya ini di depan, kemudian mengapa Miss Yuli menggunakan is dan seterusnya. Oke. Nah, ini dia. Kalian lihat ya. Ini di video YouTube itu beberapa kalimat simple present tense yang Mem jelaskan. Ada kalimat verbal yang menggunakan kata kerja dan ada kalimat nominal yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, kalian lihat di sini. Untuk rumus verbal, kalimat yang memiliki kata kerja, ya. Di subjeknya itu kita terdiri dari I, you, we, they, ya. Kemudian ditambah dengan kata kerja, kemudian ditambah dengan objeknya. Kemudian ada juga kata kerja dengan subjek she, he, dan it. Itu kata kerjanya menggunakan verb, yang ini ya, verb 1. Kemudian ditambah dengan s atau es. Jadi khusus untuk she, he, dan it, itu menggunakan s dan es. Nah, maaf, s atau es. Ditambah objeknya. Nah, misalnya begini ya, untuk contoh yang pertama. I eat an apple. Saya makan buah apel. Kemudian, kalau yang kalimat berikutnya, ini kan karena ada di dalam baris yang kedua ini, she eats an apple. Jadi harus ditambah dengan huruf S, ya, harus ditambah dengan huruf S. Dia memakan sebuah apel. Oke, ini agak terpotong mungkin kalau kalian lihat, tapi ini tulisannya apple. Oke, di sini kelanjutannya ya, kita tambahkan kata do not. Do not untuk kalimat negatifnya. I do not eat an apple. Saya tidak memakan sebuah apel. Nah, untuk she kita menggunakan does ya. Kita menggunakan does. Does not. She does not eat. Nah, yang tadi eat-nya ini mohon maaf, memundurkan dulu ya. Nah, ini kan pakai S kan? Jadi, it-nya yang di sini, ini tidak perlu lagi ditambahkan S karena sudah diletakkan di to be yang ini ya, does ya. Oke, kita lanjutkan. Dia tidak memakan sebuah apel artinya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini untuk kalimat interrogatifnya. Ini agak terpotong, mohon maaf. Untuk kalimat interrogatifnya, tinggal diletakkan di depan do atau does itu diletakkan sebelum subjeknya ya. Do you eat an apple?
Nah, jawabannya ya, yes, I do, atau no, I don't. Ya, apakah kamu makan sebuah apel? Ya atau tidak nih, ini tulisannya. Kemudian untuk ini sama, does she eat? Eat-nya tidak lagi menggunakan S. Ya, eat-nya tidak lagi menggunakan S. Mengapa? Karena sudah digunakan di does. Does she eat an apple? Yes, she does. No, she doesn't. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Nah, ketika tidak memiliki kata kerja, maka kita menggunakan to, be, am, is, are. Ya, di sini Rudy is a bus driver. Rudy adalah seorang, nah ini terpotong banget ini ya. Terpotong banget, ini tidak apa-apa, Mem akan jelaskan. Rudy is a bus driver. Rudy adalah seorang supir bus, ya. Atau he is sad because he is sick. Dia sedih karena sedang sakit, ya. Jadi penggunaannya kalian bisa lihat di sini tidak lagi menggunakan do atau does karena dia tidak punya kata kerja. Coba cari kata kerja di sini, tidak ada. Yang ada itu adalah adjective, ya. Ini kebetulan noun. Ya, kemudian ini adjective, sad. Sad ini adjective ya. Jadi karena dia tidak memiliki kata kerja, jadi dia menggunakan am, is, are. Nah, oke, kita lanjutkan. Nanti kalau bingung boleh ditanyakan ke Mem. Nah, yang ini ada kata kerja atau tidak? Ada kata kerja atau tidak? Iya, tidak ada kata kerja. Jadi dia menggunakan to be. To be-nya tadi am, is dengan are ya. Am, is dengan are ini punya ketentuan juga. Am digunakan untuk I. Digunakan untuk I. I am a pilot. I am a teacher. I am a student. Ya. Kemudian kalau is digunakan untuk kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Misalnya she is. He is. It is. Nah ya. Jadi kayak Rudy ini kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Mem bicara dengan salah seorang dari kalian. Misalnya Mem bicara dengan Noval. Misalnya Mem bicara dengan Noval. Mem orang pertama, Noval orang kedua. Yang Mem bicarakan misalnya Bu Rita. Jadi Mem akan membicarakan Mem akan ngomong kepada Noval. Noval, she, nah she-nya itu adalah Bu Rita. Jadi she-nya itu adalah Bu Rita, ya. Bu Rita is misalnya. Jadi kita menggunakan demikian. Oke. Nah, karena tidak ada kata kerjanya, maka kita menggunakan kata kerja nominal. Tadi membalik lagi, kata kerja nominal tidak memiliki kata kerja. Ini rumusnya, nanti silakan boleh dilihat. Nah, I am hungry. Saya lapar. I am not hungry. Saya tidak lapar. Am I hungry? Apakah saya lapar? Jadi ini sangat mudah sekali. Bisa kalian buat contohnya, bisa kalian buat sendiri. Misalnya, I am sleep. Sleep itu kata kerja. I am thirsty. Saya lapar. I am not thirsty. Saya tidak lapar. Am I thirsty? Nah, I am diligent. Saya rajin. I am not diligent. Saya tidak rajin. Am I diligent? Apakah saya rajin? Nah, ya ini untuk adjective. Kalau yang ini adalah noun atau kata benda. You are a police. You are a police. Ya, kemudian dia menggunakan you are not a police. Tinggal ditambah not. Kamu adalah seorang polisi. Kamu bukan seorang polisi. Are you a police? Apakah kamu seorang polisi? Nah, begitu dia. Jadi ini kalau yang tadi adjective, yang ini adalah noun. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa tadi ya ada S-nya begitu ya? Ini adalah ketentuannya. Pada bentuk orang ketiga, ya, spelling kata kerjanya itu tergantung dari akhiran kata kerjanya. Ini Mem sudah tuliskan. Jadi yang berakhiran O, CH, SH, X atau Z harus ditambah S ya. Nah, ini dia contohnya, bisa diperhatikan. Masih banyak kata-kata yang lain. Nah, untuk kata kerja verb yang berakhiran Y, Y-nya dihilangkan. Ditambah IES. Jadi carry menjadi carries, study menjadi studies, worry menjadi worries, marry menjadi marries ya.
Oke, kita lanjutkan. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal Y cukup ditambah S. Jadi kalau tadi itu kan, nah ini kan akhirannya konsonan. Nah ini maaf ya, Mem tunjukkan ya. Ini huruf R, lalu huruf I, maka menjadi carries. Kalau yang satunya, ini hurufnya adalah huruf vokal A, maka hanya ditambah S, bukan plays, bukan kayak yang ini ya. Ditambah IES, bukan. Jadi bukan PLAIES, tapi hanya ditambahkan S di ujungnya. Plays, says, enjoys. Nah, ini untuk kata ganti orang ketiga. Nih, kata ganti orang ketiga untuk she, he, maupun it. Nah, nanti silakan diperhatikan. Nah, selesai. Siswa sekalian, ya. Untuk yang begini mungkin kalian masih bingung, boleh nanti silahkan kalau misalnya memang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Mem Lia. Okay, thank you very much for your attention. Thank you very much for your happiness in this class ya. Terima kasih atas kebahagiaannya di kelas ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat. Thank you very much. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mohon maaf. Bye-bye.